Assalamualaikum. Itu kembali lagi bersama Waalaikumsalam gua dan mengal dan tidak ada Nasteka kali dan ini. tidak enak pada kali ini dan tidak ada yang kunjungan dari Sukabumi. Ya, Positif lah. 14. bagus bagus itu pengalaman. Anyway, Kita mau membahas hal yang lama juga nih kemarin apa tuh? dari pemerintahan Republik Indonesia. Kayaknya rame-rame mulu ya. Ini ramai sekali pemerintah Kalau Indonesia ini. ramai seru tinggal menantang. Apa tuh? Ini soal efisiensi anggaran. Pernah pernah dengar nggak Viv, soal berita ini? Iya, lumayan. Apa aja yang mau dengar? Pokoknya efisiensi anggaran ini kan intinya Oh, iya, eh, bagus. pengurangan anggaran ya. Betul. Pengurangan anggaran dari berbagai macam institusi. Yang Aing dengar tuh salah satu yang kena kemarin BMKG. Yang katanya apa sih? 50% apa ya kenanya? Banyak kalau pokoknya. Banyak lah ya pokoknya. Terus pendidikan juga katanya kena. Terus anggaran IKN juga katanya kena. Tapi ya kalau yang terakhir Aing mah kayak ya. Ya gimana aja ya. Ya. Pokoknya yang nggak kena tuh cuman sedikit lah. Apa ya? Kemenhan. Kan Terus Polri POA. penting masa dipotong kan kita nggak aman. TNI nggak kena juga. Ini nggak kena juga, ntar ada listnya nanti Oh, kita oke, kita oke. bahas. Nah jadi FYI kemarin nih pemerintah melalui Kementerian Keuangan ini melakukan kebijakan nih dari surat Kementerian Keuangan dari Sri Mulyani dan Prabowo ini menandatangani suratnya namanya pokoknya lalala S37 MK 02 2025 mempakan sebanyak 16 pos belanja kementerian dan lembaga akan dipangkas. Dan pemangkasannya itu menghemat sekitar 306 triliun. Lumayan, Phil. Buat apa? Sebenarnya ini sebenarnya ya, menurut Aing ya, konsep pemangkasan ini lumayan oke. Sebenarnya menurut Aing ya. Soalnya Hmm. di surat edarannya yang Hmm. tertulis, yang dipotong tuh sebenarnya itu adalah alat tulis, Oke. kegiatan seremonial, Hmm. sama percetakan. Yang which is banyak juga ternyata Hmm. kalau mana potong-potong bisa nyampe 360 triliun. Dan Hmm. juga ada beberapa di sini yang lihat Presiden juga meminta pemerintah mengurangi anggaran perjalanan dinas sampai dengan 50%. Dan Hmm. kita tahu kan banyak tuh yang kayak studi banding atau Ya. kayak perjalanan dinas yang antar kota juga kan itu bisa menginap di hotel Ya, kan seperti lumayan. ini ya, pemantauan makan bergizi gratis juga Betul, perjalanan dinas kan? betul, betul. Dan juga pemerintah diminta lebih selektif dalam memberikan hibah. Ini kan hibah juga ini agak tricky sebenarnya ya. Contoh hibah pemerintah tuh? Kayak biasanya buat stadion tanahnya kasih hibah. Ah, Biasanya kan suka gitu-gitu oke, kan. oke, oke. Gitu. Dan kalau kalau misalnya mana lihat di suratnya ya, Mhm. yang dihemat nih 306 triliun 695 miliar 177 juta 420 ribu. Damn, damn. Banyak ya, Banyak lumayan. banyak ya. Tapi Oh, kalau 306 triliun, 306 triliun. Ya, tinggal, maksudnya 306 triliun iya. dapat 300 Masjid Al-Jabar itu. Wow, 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 wow. 306 deh, dapatnya 306 Masjid Al-Jabar. Aja. Tambah 200 lagi setiap kota dapat masjid. Kita kan tadi ngisi 514 kota kabupaten ada di Betul, Indonesia kan. betul, betul. Itu orang-orang di DIY itu bisa punya Al-Jabar aja. Oke, terus? Sebenarnya konsepnya menurut Aing oke. Kayak misalnya mana eh, kayak perjalanan dinas Mhm. aja nggak penting. Seremonial yang tahu nggak sih yang pas anjir yang yang ada di layar tempel tangan skandal 3 nggak penting itu Iya, potong pita. Nah, Aing Aing setuju. pemerintah tuh terlalu banyak kegiatan Betul, seremonial kayak betul, gitu. betul, Dan betul, menurut betul. Aing ini pernah nanya kenapa tuh pemerintah nggak bikin gedung untuk conference. Hmm? Jadi di mana saat pejabat publik Nggak usah nyewa hotel. betul, 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 betul. Kenapa? Dan kenapa nggak setiap gedung pemerintahnya punya gedung conference masing-masing? Kenapa harus Dan itu kan sekali mana perjalanan dinas tuh minimal Mercure mana nginepnya. tergantung tingkatan PNS-nya Tergantung tingkat TPN. berapa? Nah, tapi teman Aing kan dia konsultan individu di PUPR Hmm. dulu. Sekarang udah PU dan PM, tapi di PUPR dulu. Terus sekali perjalanan dinas dia dapat Mercure minimal. Dan Terus uang saku juga setelah ya, uang dan maksudnya perjalanan dia tuh bahkan bukan kartap, tapi dapat kamar juga. honorer gitu-gitu ya. Iya.
Dan ya kalau perjalanan dinas pasti kayak minimal Garuda gitu loh. Oh, Kayak oh, pas aing aja yang liputan yang kerja private waktu itu. jet, Hah? private jet. Wah, tidak dong. Saya beli roti 400.000. Nah, aing yang ekonomis ekonomis aja kayak Lion, Kayak misalnya. Wings Air. Wings Air tuh biasanya yang bandara-bandara kecil tuh yang Iya. pakai tali kering. Itu maksudnya yang ekonomis ekonomis aja gitu. Itu Iya. selevel perusahaan, masa negara. Paling Yang supposedly pro rakyat. meskipun Garuda BUMN ya, itu Betul sih. kayak maksudnya mana Betul sih. membantu bisnis Betul negara, tapi ya sih. tetap aja. Tapi mereknya bukan BUMN. Wah, emang ada hotel BUMN? Kagak ada. Jadi intinya menurut Aing ya, niatnya bagus. Aing Mana setuju. memotong hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dan kayak percetakan kan sekarang udah era digital ya. Kayak Yes. saya mau cetak berapa eksemplar, ya, eksemplar nggak sih? Eksemplar. Iya betul. Kayak mana mau cetak, ini mana punya publikasi nih, let's say 500 halaman, masa Hmm. mana harus cetak Lima- 400, kan empat. bisa digital tinggal upload Betul betul. selesai. Lagi yang seremonial lain paling benci banget kamu tuh. Jujur, jujur, Kayak mana jujur, tuh jujur. belum ada suka artis artis ibu kota, belum di hotel, belum makan makannya, Belum belum biduan biduan ditanya, uangnya belum saya sawer. yang dipakai bayar buat guru Bikin honorer. betul. Itu baik. Tapi sebenarnya ide-ide pemerintah tuh sebenarnya oke kan sebenarnya. Ide awalnya ya, Ide awalnya ide oke. awalnya Aing oke setuju. kan. Tapi yang bikin jadi apa ya istilahnya tuh? Questionable, Iya, kontroversial, kontroversial dan membingungkan. membingungkan. Malah banyak beberapa kementerian atau lembaga yang kayak merumahkan apa sih namanya tuh pegawai honorer, khususnya yang honorer ya, yang honorer. Terus kayak tadi BMKG ada beberapa alat yang tidak beroperasional karena memang dipotong beberapa anggarannya. Itu sih yang sebenarnya ya jadi pertanyaan loh kalau misalnya, menurut Aing ya kalau misalnya yang dipotong tuh kayak alat tulis, Hmm. kegiatan seremonial, kenapa orang yang harus di ini, toh yang dipotong, Dikorbankan. iya. Iya, Apakah selama ini yang honorer tuh masuk anggarannya kemana? dianggap Iya ya. itu, kalau misalnya sudah dianggarkan, seharusnya orang yang di honorer tuh aman dan bisa Atau dijamin. mereka atau em, lebih preferable memotong tenaga honorer ketimbang memotong perjalanan dinas. Menurut Aing bisa jadi sih. Mengingat betapa hobinya pejabat Indonesia melakukan perjalanan dinas. Nanti gimana belajar sampah kalau nggak ke Jepang? Padahal di Banyumas pengelolaan sampahnya keren. Iya kan? Dan udah jauh-jauh ke Jepang, gak dipakai. Hmm. Menurut Aing mah. Dipakainya yang di Banyumas. Main ke Jepang aja gitu. Aduh, kadang suka kayak apa sih? Ya, begitu sebenarnya. Idenya bagus kan? Nah, Iya, ini mana yang lihat nih? Ini Aing udah gimana? menyimpan Hmm? daftar kementerian dan lembaga Ini yang kena potong paling besar. Di sini nomor satu ada Kementerian PU atau Pekerjaan Umum. Ini 81 triliun, bos. Mana bayangin, tahu masih bahkan sempat rame di beberapa hari yang lalu di Twitter, kan sempat rapat tuh. Oh iya, ya ntar aja deh. Sempat rapat tuh Kementerian PU dengan DPR, heeh, udah menjelaskan tuh APBN-nya duitnya buat apa aja coba mana lihat deh. heeh. Di mana? Di back dulu Oh, back. Nah, yang ini. Nih, kayak sumber daya air kita cuma bisa buat satu bendungan dan preservasi rutin jalan, perawatan jalan 0 kilometer setelah efisiensi setelah anggaran. efisiensi anggaran. Tuh, banyak yang nol. Kayak misalnya tuh rutin jembatan, jalan. Bayangin maksudnya kan nanti di tahun 8, 2020, 86 unit madrasah, sedangkan sekolah di Indonesia aja udah beratusan ribu. Mana cuma rehab bisa. dan renov, perguruan tinggi. Bahkan angkanya tuh menurut Aing kayak nggak ideal banget lah. Nol kawasan pemerataan bangunan dan lingkungan. Nol. Mana Banyak ya. kawasan pemanfaatan tuh mana? Ini bau Oh ini ya. ya. Oh, Kecil oh, banget anggarannya. Mana baru lihat ini. baru lihat ini. Ayo udah malas duluan soalnya nggak mencari tahu. Ya intinya menurut Aing kan sekarang nih tahun 2025 ini banyak event. Contoh kayak ntar terdekat Lebaran lah. Ada Kemarin Aing jalan, dia lagi. ada jalan yang emang bakal dilalui banyak orang dalam satu waktu dan perlu perawatan sebenarnya jalan itu tuh. Aing nggak tahu itu apakah ranahnya provinsi, apakah kota, tapi Tergantung kelas jalannya. betul. Tapi kan maksud Aing PUPR punya andil yang cukup besar juga dalam dalam ini. Dan apalagi jalan tol itu kan
punya PUPR kan. Betul, kebanyakan punya Kalau PUPR. misalnya nol, nanti gimana? Masa Kemarin Aing ada menonton sebuah diskusi di salah satu stasiun televisi yang dia mengundang, pokoknya ngebahas ini efisiensi anggaran. Dan salah satu topik yang dibahas itu ini si 0 ya, kilometer reservasi rutin jalan dan jembatan ini dan dikaitkan dengan arus mudik yang akan datang ini yang tuh, menjelang arus mudik. Jadi ada, aduh Aing lupa lagi siapa ya, pokoknya pengamat lah. Dia bilang, gimana nanti ini arus mudik kalau misalkan gimana kita mau memfasilitasi pergerakan orang semasif itu, sebanyak itu, ketika jalanannya pun tidak banyak pernah. yang jelek, berlubang gitu-gitu. Kemudian, terus Dan dia pasti ngomongin soal Jawa. pasti belum ngomongin yang Pak. toli-toli. Aneh anjing buat aing terlalu Betul. jauh. Nah, terus ada yang mengcounter. Aing ingat persis kalau yang mengcounter ini adalah Waketum Jokowi Mania. Weh, Andi Azwan. ada Bapak Andi Azwan. Jokowi mania. Iya. Joman. Yo, Bob Marley yo. Nah, dia bilang, tidak semua orang mudik melewati jalan. Dan tidak semua jalan itu jelek. Well, emang ada yang naik pesawat, ada Dia yang naik mungkin perahu. mudiknya pakai helikopter ya. Jadi dia nggak tahu. Saya di counter lagi lah sama pengamat. Bapak tidak tahu kondisi jalan, kondisi kebanyak mayoritas jalan itu seperti apa. Sekarang kemarin kan sudah di counter lagi kan. Kemarin sudah ada perbaikan gini gini gini. Tapi sekarang itu sudah berlubang lagi Pak. Dan mana memang betul. Sepanjang pengalaman Aing mengamati jalan raya ya. Perbaikan jalan tuh nggak ada awet setahun anjir. Gak akan nyampe setahun ke depan udah bolong-bolong lagi. Padahal nih, Aing pernah ke Aceh, yo. Ke Aceh. Aceh ini seperti yang kita tahu dulu tahun 2004 kan Hmm. pernah dilanda musibah tsunami. Dan seperti yang tahu kan banyak bantuan internasional tuh. Hmm. Dan salah satu bantuan internasional dari Amerika Serikat satu adalah jalan raya. Hmm. Dan saat itu tuh pengen diambil alih sama pemerintah Indonesia setahu Aing, tapi akhirnya nggak mau, pengen Amerika, pengen dia yang bangun. Dan sampai kemarin Aing tahun lalu 2024 melintasi jalan itu masih bagus, belum pernah direnov katanya. Itu tuh adalah pembangunan jalan dan ride. Mungkin kalau misalkan dipegang sama pemerintah Indonesia, anggarannya harusnya sekian, yang benar-benar kepake buat jalan malah cuma Dan sekian. tahun depan dapat anggaran lagi buat benerin Tuh, jalan. maksudnya menurut Aing pembangunan jalan tuh sangat mudah untuk diotak-atik. Salah satu yang mudah untuk diotak-atik. Ini mah, Aing mah fair-fairan aja ya. Menurut Aing itu sangat mudah untuk diotak-atik. Karena kayak misalkan mana menganggarkan 10 triliun untuk perkerasan hot mix-nya misalkan. Yang harusnya mungkin itu tuh bisa dapat kayak misalkan 10 senti, ah 5 sentiin aja lah gitu. Itu kan 5 senti lagi. Korupsi. Iya, Nah, kalau betul. misalnya lagi ditaruh di rumahnya. Betul. Itu tuh dan dengan mentalitas orang Indonesia saat ini menurut Aing buk Aing tidak akan kaget kalau banyak yang melakukan praktik itu. Anyway, Ya, jadi apa lagi nih selain si ada lagi kita lihat list yang tadi, coba. aha, Jadi ini yang tadi di atas. Nah, selain PU juga ada Kemendiksaintek yang mana rekan-rekan kita, dosen, peneliti-peneliti kayak di BRIN. hmm, Terima kasih BRIN sampai jual kapal, bro. ah, Dipotong 22 triliun. Menkes, orang-orang yang sehat, dipotong juga. Kemenhub, perhubungan, teman bus, temanku, dipotong. Kemenak, wah, dipotong. bau-bau penurunan biaya haji bisa batal ini mah. Tuh. Dan banyak lah pokoknya dari Kemenrisdagmen, Imigrasi Masyarakat, IKN, dan yang paling besar dipotong secara persentase ya ternyata adalah otorita IKN yang mana sebesar 75,23%. Aing kira tuh udah PNG itu udah paling tinggi cuy, soalnya 81 triliun itu Tapi udah memang dia kepotong anggaran secara besar, umumnya memang besar. Dan besar ya. Aing wajar emang karena wilayah Indonesia besar dan memang perlu Butuh banyak yang banyak dibangun. pembangunan, Iya. betul. Dan Maksudnya pembangunan ya. pun belum merata Dan gitu. pembangunan tuh bukan cuman kayak hal-hal, karena Aing rasa ya, ketika kita ngomong pembangunan, orang tuh mindsetnya bisa jadi kayak hal-hal yang nggak penting, kayak misalnya stadion, atau kayak apa. Itu yang penting buat Liga 1. Aduh, betul. Terus Indonesia katanya kan nanti mau mempersiapkan untuk Olimpiade yang Aing pernah ada omongan gitu lah. Oke, baiklah. Soalnya kan perlu kan kita kemarin udah jadi hosting Piala Dunia U17. Soalnya Hmm, kan naik lah U17, U20 senior. Masa di U17 mulu. ya, Penting stadion itu. well, oke lah. Apa ya yang nggak penting berarti? Misalkan, oh ini mana tahu nggak sih? Si Masjid. Masjid penting buat beribadah. tergantung. Aing bilang, Aing nggak akan bilang tergantung. Kalau masjidnya 1 triliun mah, Yang di mana?
Tapi aing rasa orang tuh kadang suka melupakan bahwa kebutuhan dasar pun perlu pembangunan. Iya, Tadi apa maintenance jalan, konservasi betul. jalan, kemudian renovasi misalkan bangunan sekolah yang sudah tidak layak, Setuju. terus apalagi ya, bangunan rumah sakit gitu kan. Rumah sakit, apalagi daerah ya. Betul. Makanya daerah. Kayak rumah sakit umum, iya daerah RSUD kayak umum provinsi gitu kan, umum kota. Itu kan maksudnya pembangunan juga gitu. Jadi dengan dipotongnya PU ini mungkin bukan tidak mungkin ada berapa sekolah yang harusnya dibenerin nggak jadi gitu. Ada anak-anak yang saat musim hujan sekolahnya Iya. kebocoran. Sampai 2025 masih kebocoran. Jadi sedih-sedih Iya, kalau gitu. gitu. Dan ini kan tadi yang kayak yang Maneh bilang si madrasah ini, Aing denger eh tadinya tuh sebelum efisiensi itu kalau nggak salah ada berapa ratus gitu. Jadi cuma Lumayan 86. Ini kayak karena ya, sedih, 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 sedih. ya oke. Terus gimana lagi? Terus tadi juga selain itu ada beberapa bawahnya lagi. Yang tadi. Ada juga nih ternyata yang tidak dipotong feel. Ada Kemenhan yang tetap 106 triliun. Ada Tunggu Menhan kita sekarang siapa ya? Syafri Syafruddin. Oh, oke. Lalu Terus juga ada Polri 126 triliun. Badan Gizi Nasional 71 triliun. Kejagung dan Mahkamah Agung. Di sini mana kelihatan kayak 24 triliun sedikit ya. Triliun bro, nolnya ada 9, ada 12. Ayo makan diri kali berarti. dan maksudnya kalau dibandingkan Tapi kalau kalau Panel lihat dari sini nih, yang dipertahankan oleh Prabowo tuh apa ya, cenderung lebih ke area pertahanan sih menurut ini, Kemenhan, Polri, Kejagung, Mahkamah Agung, kan hukum BIN, gitu-gitu, BNN, KPK. mungkin mungkin itu insting lama beliau sebagai Menhan sekian lama Iya, atau mungkin maksudnya dan sebelum Menhan juga kan beliau di militer juga jadi mungkin kayak perlu stabil. itu insting yang sudah mendarah daging kali ya. Ih, dikasih thumbs up. Kenapa? Thank you bro. Kayak kok Ih, makanya ini thumbs up dari mana ya? Prabowo keren. I was so close. Tapi sebenarnya tuh tadi Aing mau ngangkat berita soal DPR nih tidak dipotong anggarannya. Tapi ternyata katanya mau dipotong. Kena potong juga. 100 miliaran lah pokoknya. Kalang kabut tuh, menurut Aing mah lumayan. Kayak, motong alat tulis, view, alat tulis, Yang biasanya publikasi, pakainya pulpen kayak 200.000, pakai pilot pakai sekarang, pilot. pakai Joyko. Ya tadinya laptopnya MacBook Air, Sekarang kayak Aikio, Asus, Axio. Indonesia. Tadi Aing ngomong apa ya lupa. Apa-apa, Kemenpora, Kemenpora. Eh, Kemenpora 62%. Gimana kita mau masuk Piala Dunia? Gimana kita mau dapat golden apa sih itu? Gold medal di Gold Olimpik. medal. Kalau anggarannya aja dipotong 62%. Tadi ngomong apa ya lupa. Aduh lupa, lupa. Bentar. Kemenko Pangan, Badan Gizi Nasional. Pak. Ya itu mah Ya. sudah jelas lah ya. Oh, jadi kalau boleh apa namanya arahnya efisiensi anggaran ini untuk apa sih sebenarnya? Ya untuk memangkas hal-hal yang tidak perlu. Mana kalau tahu di Amerika tuh ada yang di bawah Elon Musk ya, ada Department of Government Efficiency Aing tahu. gitu. Mhm. Ya, konsepnya mirip-mirip lah kayak mana memangkas budget-budget dari pemerintah yang emang nggak perlu gitu. Hmm. Dan tadi memang di surat dari Sri Mulyani aja udah dijelasin sebenarnya nggak perlu penting kayak perjalanan dinas dipotong Hmm. 50% sebenarnya. Bukan nggak perlu sama sekali kayak perayaan seremonial gitu-gitu. Dan tadi kan sempat dibilang nih kita yang soal apa sih itu pendidikan Hmm. sempat kena potong nih. Aing tadi udah ini juga soal pendidikan. Nah, mundur, bawa lagi bawa. Ah, nih yang dipotong apa aja nih? Aing baru dapat pendidikan dong ya atau yang lain kayak Atul Kantor 90% dipangkas, percetakan 75% dipangkas, sewa gedung. Maksud Aing kalau misalnya yang dipangkas ini sebenarnya Aing cukup setuju-setuju aja, tapi realitanya kayak maintenance BMKG kurang, pegawai TVRI FRI.
TVRI juga. TVRI juga ya. RRI itu berhenti mengudara. Aing ada di situ. Yang RRI ini. Iya, RRI Aing tuh tadi baru lihat si salah satu yang kena PHK-nya itu dia kayak ngomong, speak up ya gitu speak ya. up gitu. Kayak. Mas Aing kalau misalnya konteksnya mana memotong hal-hal itu harusnya yang ini aman menurut Aing ya. Tapi kenapa realitanya malah seperti itu? Infrastruktur dipotong 34%. Perjalanan dinas 50% sesuai kebijakan kan. Belanja lainnya Aing nggak tahu lainnya tuh apa. Ini agak tricky juga sebenarnya. Belanja sayur. Belanja kursi. Nah, wah, 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 wah. Kursi buat duduk Tutup. maksudnya. Oke, betul. Tapi gimana guru ngajar kan? Iya, betul. Aduh. Begitulah. Tapi tadi Aing baca berita juga katanya dari pihak DPR sendiri, Wakil Ketua DPR nih Sufmi Dasko, Susmi. dia bilang katanya, tunda dulu deh. Artinya pembahasan anggaran ini ditunda dulu. Kayak tadi yang udah rapat, kayak PUPR mungkin akan ada peninjauan ulang lah. Hmm, Apakah nantinya iya. bakal, iya, tunda dulu pokoknya pembahasan efisiensi anggaran. Pokoknya ada beberapa hal yang memang harus dibahas. Dan tadi mungkin kayak DPR yang tadinya nggak kena bisa jadi kena. Mungkin karena mungkin ada beberapa yang bisa ini kurangin nih gitu-gitu gitu. Dan itu udah kan Prabowo sempat bilang nih untuk menerapkan efisiensi ada raja kecil yang merawan. Gimana tuh, Phil? Siapa tuh raja kecilnya nih? Siapa nih? Tapi ini honestly speaking ya, menurut Ya, mana dia ngomongin siapa sih? nggak tahu, Aing juga kayak siapa ya? Apakah Menteri PU? Karena yang Aing tahu speak up tuh kan Menteri PU kan. Tapi siapa lagi ya? Nggak tahu. Pokoknya berarti emang ada jajaran yang emang kayaknya jangan secara ini yang Aing baca di salah satu tulisan ini kata-katanya bagus. Jangan memotong anggaran secara sporadis. Pokoknya kayak jangan kayak salah-salahan. Kayak Hmm. ada beberapa yang sebenarnya tidak harus dipangkas, bahkan harusnya ditambah. Hmm. Bahkan seperti, Aing baru tahu bahwa anggaran pendidikan tuh secara konstitusi itu minimal 20%. Oh, Tapi ini kan pendidikan nih nggak cuma di Kementerian Isdaknya iya, doang, ya. Kayak mana ada Saintek, ada iya, agama, ada kayak mana kan agama, dia mau bawain iya, pesantren, pesantren, kayak gitu. Pokoknya kalau digabungkan nih bisa nyampe dua puluh 20%. persen. Tapi katanya ada yang tricky soalnya takutnya Badan Gizi Nasional ini dia bisa masuk ke Pendi, soalnya mem untuk pendidikan kita dong. Tapi masih belum masuk. Sekarang tuh yang masih masuk tuh setahu Aing tuh baru Kementerian Saintek, loophole, loophole. Dikasmen sama Anjir iya lagi. Kementerian. Makanya tuh sekarang ini setahu Aing tuh baru di angka 18% pokoknya anggaran buat pendidikan. Otomatis nggak bisa dong, makanya ditunda. Karena emang Jadi sebenarnya si apa papat efisiensi ini masih ditunda sampai sekarang. sejauh ini masih ditunda sih. Jadi baru wacana gitu ya, belum kayak ketok palu. Belum ketok palu tapi sudah ada Sudah ada pembahasan. pembahasan. Belum bukan wacana gitu. Nah, kita berharapnya dengan efisiensi anggaran ini dapat digunakan untuk tepat sasaran lah. Tapi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, mana tahu Hasan Nasbi? Hmm. Hmm. Dia bilang mengatakan efisiensi anggaran ini untuk menopang program makan bergizi gratis juga mewujudkan ketahanan pangan dan energi. Nggak ada di situ. Oh, nggak ada. Oke. Tapi Aing nulis gimana tuh? Maksud Aing kan bilangnya kan nggak akan lari ke situ, tapi ada yang ngomong nih. Ya, dan iya, maksudnya kalau Aing sebagai rakyat jelata, fair-fairan aja dong kalau Aing berspekulasi. Ini orang punya janji politik nggak karuan nih. Harus dicari duitnya dari mana. Dananya gede juga. Iya, nggak karu-karuan kan mahalnya. Aing sebagai rakyat jelata, wajar dong kalau berspekulasi. Ini kan program dia yang paling mentereng ya. Pasti dia sibuk nyari duit buat program ini. Nah, tapi kalau misalkan kemudian dikonfirmasi oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Komunikasi lagi. hmm, maksudnya am I that far off? Enggak, Aing rasa Aing malah merasa tervalidasi ya. Dan ya maksudnya Aing rasa mayoritas orang juga udah bisa baca lah arahnya kemana anjir. Iya. Berapa anggaran yang diperlukan? 1 triliun. Mana mau nyari dari mana tuh 71 triliun kan? Oh, banyak uang 7 triliun namanya 12 kali lagi. Kita sih enak aja ya ngomong cuman kayak Ya, Pak. 71 triliun belakangnya anjir. Ya. Dan ada lagi view yang tidak perlu dikhawatirkan. Oh. Ini bansos tak terdampak aman aja.
Jangan khawatir. eh, unrelated sedikit, tapi beberapa waktu lalu sempat ada pemberitaan tentang bansos zaman Iya, Jokowi juga nggak yang sih? Luhut yang cuma 50 Iya, triliun, cuma 500 triliun, 50% yang 500 500 triliun. triliun, tapi 50% yang nggak Nggak nyampe ke sampai. penerima. Dan itu tuh sejalan dengan yang pernah diomongin Risma juga ya kalau nggak salah. Ya, nggak apa. Aing lupa lagi, nanti deh Aing coba cari. Pokoknya Aing baca tentang dua orang itu aja. Ya, intinya selagi bansos masih ada, rakyat susah masih ada bantuan lah. Aduh. Ya, begitulah Phil soal ini. Paling aing cukup sedih sih. Dan kayak ini nih yang dari BBC ya. Coba lihat anggaran pendidikan dasar menengah. Sebenarnya agak sedih juga sih. Bagaimana nasib guru honorer dan program pembangunan sekolah. Balik lagi kita concernnya ke yang guru honorer. Dan aing sih berharapnya ya dengan kalau misalnya ngikutin perintah dari suratnya, ya yang honorer harusnya aman lah. Harusnya. Maksudnya apalagi tenaga pendidik yang emang kurang sebenarnya kan. Apalagi di level yang daerah 3T Hmm. gitu-gitu. Kayak nggak bijak aja sih menurut aing. Apalagi udah dipotong 8 triliun. Kenapa? Yang dipotong 8 triliunnya nggak dipakai buat intensif bayar gaji guru honorer aja ya? Maksudnya nggak dipotong tapi 8 triliunnya loncat ke situ. Hmm. Bisa nggak sih harusnya? Kan mereka butuh buat MBG. Kalau buat guru honorer mah, guru kesejahteraan guru honorer bukan janji politik Pak. Aing nggak tahu janji politik Prabowo bukan ya. Tapi maksudnya itu bukan yang paling mentereng. Kalau makan dari gizi gratis kan mana ditunggu-tunggu satu Indonesia tuh. Yang Kalau iklannya kayak segitulah yang gua udah lihat dianterin nanti dianterin sampai sampai kelas tuh. aduh anjir, Aing bisa melihat banget lagi iklannya Iya, di ya kepala. gitulah. Tapi ada efek positifnya view sih kayak misalnya banyak ternyata udah banyak reservasi hotel yang sudah di ini berarti kayak emang udah ya gagal nih gue. Aing setuju sih Bagus sih sebenarnya. yang ini Aing cukup Iya. mendukung sih sebenarnya. Sebenarnya sentimennya sama kayak mana ya? Aing rasa idenya bagus. Maksudnya efisiensi ini karena kayak ya kita fair aja lah. Maksudnya anggaran tuh selama ini selalu kayak digelontor apa ya? Kita juga kalau bikin rencana anggaran RAB kan pasti dilebihin gitu kan. Iya, Jadi ya pasti dengan efisiensi ini banyak juga nih perintilan-perintilan yang mungkin menurut kita nggak terlalu krusial ikut kepotong. Dan ini Aing bagus karena kayak tolong belajar ini ya, maksudnya pejabat belajar hidup prihatin gitu loh. so, sebenarnya Jangan, satu satu rasa satu sepenanggungan lah. maksudnya Maraneh teh rakyat juga. Emang Maraneh teh Iya, sistem negara demokrasi ya gitu. ada di tingkat yang lebih tinggi dari rakyat kan enggak gitu loh. Tapi dapat pengawalan. Kan nanti kalau nggak dikawal telat rapat. Nanti kalau telat rapat netizennya marah. Aing benci banget gak lo. Kayak pengen Aing sambit pakai sandal tau gak sih? Gak mau mana tackling aja. Kayak Sergio Ramos. Tapi ya itu maksudnya Aing menyaksikan apakah pemol efisiensi anggaran ini itu betul memotong hal-hal yang tidak perlu. Betul. Kayak seremonial, Aing paling setuju yang Iya, seremonial sih. betul Kayak yang betul. mana harus nampilin di layar. Kayak, udahlah. Aing pengen ngasih tahu ke papa itu dibodohin bapak. Gak itu pencet play dong tuh pakai pakai TLC, VLC tuh. Tuh, jadi kayak dan Aing juga menyayangkan maksudnya kenapa efisiensi anggaran ini tuh baru rame Sekarang, ketika pemerintah ada butuhnya aja gitu loh. kenapa nggak dari dulu ya? Iya, ya maksudnya ya udah harusnya efisiensi mah nggak usah ada MBG juga efisiensi aja anjir. Jangan nunggu perlu duit 71 triliun gak tau nyari dari mana gitu lah. Betul, betul. Dan ini mama setuju gak sama yang ini, Vio? PNS. Nah, ini Nah, ya ini tuh udah. sebenarnya tuh jadi sebenarnya ya kalau misalnya dijabarkan, ini kan clickbait banget nih. Yes, yes, Jadi yes, sebenarnya yes. 3 hari kantor tuh dia 3 hari WFO, WFO, duanya WFA. WFA, anywhere. Ya, betul. Aing eh Aing sebagai yang 3 tahun mengalami WFA. Aing 3 tahun mengalami WFA. Aing tetap untuk Aing karena Aing bekerja di swasta dan perusahaan asing, jatuhnya apa ya? Malah lebih malah lebih rodi daripada WFO. Tapi Oke. karena ya kultur kerja di perusahaan Aing memang begitu, memang rodi aja gitu loh. Maksudnya nggak yang chill, laid back gitu loh. Nah, sementara untuk ASN yang WFO aja kultur kerjanya sudah chill dan laid back, yang pekerjaannya mostly consist of main Zuma,
Sekarang Candy Crush. Oh, Candy Crush, oke. Oh, sudah mengalami pergeseran menjadi mobile games ya. Mobile Legend, Oh, Mobile. dan maksudnya Aing ngomong ini based on experience ya, karena kayak pengalaman Aing studio selama Aing kuliah, ngambil data ke dinas tuh tidak sering Aing mendapati jam 2 siang meja tuh sudah kosong semua. Maksudnya gimana ya? Untuk yang WFO aja kelakuannya kayak gitu. Aing sudah bisa membayangkan WFA ini bakal jadi kayak gimana. Anjir. Maksudnya mana WFA di swasta mah mana sampai mati kerja gitu loh. Kayak karena ya Tekan. tekanan dari bos gitu kan. Tapi kalau PNS Bosnya kan Prabowo. ndablek. Ya, ya. Aing, aduh, Aing resah dan gelisah sih ya sejujurnya melihat ini. Ini ada lagi nih yang mungkin bikin mana happy. Sumpah, Jadi karena Menteri Perhubungan tenaga honorer. tenaga Aing honorer. kira Jadi JKA. Oh, jadi karena buat teman-teman yang nggak tahu konteksnya ini penjaga perlintasan kereta api ini akan dirumahkan karena memang terjadi pemotongan anggaran di Kementerian Perhubungan. Seperti itu. bener Bayangin, sih. bayangin kasihan sih menurut Aing, apalagi daerah perkotaan yang menurut Aing cukup krusial ya. Meskipun mana udah ada beberapa palang pintu otomatis, tapi tetap aja ada orang yang emang Nah, ya, lebih kasihan lagi daerah rural, pedesaan, tapi dia ada di jalur utara, jalur selatan kereta ya api yang high yang traffic gitu loh rame-rame kereta ya. apinya. Karena kalau di kota kan mungkin apa ya, sudah ada yang otomatis dan lain sebagainya Betul, lah. tapi tetap aja ada orang yang kayak mau Itu tuh kalau lawan, yang itu. ada yang Nah, Aing tuh agak set. bingung ya. Aing kebayang kenapa ini ranahnya Kemenhub karena kan Dirjen KA ya. Hmm. Karena stasiun juga ranahnya Dirjen KA kan. Tapi bukannya penjaga palang tuh stafnya KAI. Tapi di sini Aing lihatnya tenaga honorer Iya, Dinas Perhubungan. ih, nanti deh cobain cari tahu ya. Soalnya Aing merasa kayak penjaga palang tuh biasanya orang KAI. Tapi sedih aja sih. Iya, Terlepas iya. dari itu. Terlepas dari itu karena siapa ya. Karena faktanya ada rupanya ada beberapa tenaga honorer yang di bawah Kemenhub ya, dan ternyata dia dirumahkan. Tuh, ada tulisannya hati-hati. Itu solusi sebenarnya. Tapi perlintasan tidak terjadi. Maksudnya Kayak susah. Maksudnya kalau mana penjaga perlintasan tuh mana bisa melihat, sudah mana bisa melihat ada ini ya kan, ada ya, kayak apa sih namanya sinyal-sinyalnya gitu. Sementara kalau posisinya mana di dalam mobil, kan konsepnya tidak sama dengan menyeberang jalan ya. Kalau menyeberang jalan mana melihat kanan dan kiri saja sudah bisa melihat. Sementara kalau mana menyeberang perlintasan tuh kan gimana ya? Mana ada nggak bisa gitu. titik-titiknya Iya, juga. gitu loh. Kereta juga kecepatannya tinggi. Dan kalau misalkan mana udah di tengah dan kereta sudah dekat, mana terjebak kan itu Ya, kendaraannya nggak bisa maju ya dan Aing aja. kayaknya pernah baca gitu kayaknya ada beberapa apa ya istilahnya hukum fisika mungkin yang menyebabkan kalau misalnya semakin dekat kereta terus kalau mana lewat bisa menyebabkan mesin kendaraan mati Iya juga. itu, heeh. Jadi kayak stuck kalau udah deket keretanya tuh mana nggak bisa maju, stuck. Nah kan maksudnya realitanya Banyak kan bukannya kayak kita melihat BMKG, mulai yang kayak katanya kan apa, RWRI, apa dan minta tetap maaf kalau apa namanya kalau sistem peringatan bencananya jelek karena anggarannya dipotong 50%. Dan I think Indonesia tuh negara ring of fire, iya, banyak ininya, banyak apa sih namanya tuh, banyak bencana alamnya. Di bagian Jawa Selatan tuh ada istilah itu pertumpukan dua lempeng, bisa hmm, jadi megatrust kalau hmm. pernah pernah dengar. Banyak gunung berapinya. Kalau misalnya kinerja BMKG-nya kurang, Semakin baik aja tuh sistem early warning system iya yang dan bagus aja. iya dan dia juga bilang katanya sistem dari BMKG ini kan butuh waktu sekitar 3 menit nih karena Hmm. memang pemotongan anggaran jadi 5 menit katanya. Terus biaya operasional tuh menurun sekitar 50-70% gitu setelah aing terakhir baca tuh. Ya Kayak sedih kan? aja sih malah ini negara yang emang potensi bencananya tinggi. Aing tuh kadang suka suka iri sama Jepang yang misalnya ada Iya, gempa tuh langsung masuk notifikasi ke HP gitu-gitu. iya dan Meskipun sekarang udah dihimbau ya yang lewat TV digital atau nggak mana yang dari BMKG masuk TV digital udah udah ini, buat udah. dikonekin gitu. Oh, tapi masih imbauan. Sayang sih imbauan. Jadi belum belum terinformasi aja sih. Hmm. Paling itu langkah yang bagus. Jadi kalau misalnya di daerah mana ada gempa kan TV digital tuh sesuai daerah masing-masing ya. Betul, Kayak betul, mana betul. masukkan kode pos. Betul, Nah, betul. yang berharap arahnya sih ke situ. Misalnya kan bencana di Indonesia ini cukup sering lah daerah rawan bencana. Iya. Dan Terus jenis bencananya juga banyak. banyak bukan cuma yang dari Bukan dalam bumi cuman tapi dari luar bumi iya, juga kayak asteroid. wah angin monsun biasanya kayak El Nino Ah, kekeringan betul, 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 betul. banyak lah menurut Aing kayak BMKG itu cukup cukup krusial menurut Aing di negara yang
Resiko bencananya cukup tinggi. Makanya kayak ketika awalnya dibilang untuk tadi ATK, perjalanan dinas dan lain sebagainya, tapi kayak semakin sini makin kita makin menerima Kayaknya banyak pemberitaan. emang bener itu nih. Iya, Aing yang kayaknya curiga. nggak Wah, ke sana deh. bakat KAI. Coba gaji pegawai KAI hanya cukup sampai Oktober. KAI kan Oktober apa? Bubar, pamit. Oktober saya pamit saya kembali nah. Sampai Oktober doang, Bu. Menurut Aing gak masuk, kayak Aing agak-agak something going fishy aja sih, kenapa kalau misalnya yang dipotong itu, kenapa kayak ini gaji cuma sampai Oktober, Iya. honorer nggak bisa lanjut operasional ini ya. Sebenarnya gue sedih 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 sedih. Ya udahlah, yuk komen Ya, aja, komen apa komen-komen. komen. Efisiensi itu bisa kalau sunat kabinet gendut. Hmm, Lah, kemarin Bala baru nunjuk staf sus baru Kemenhan. siapa tuh? Itu, by the way. Dosen besar FAUI kan? Maksud Bang. Iya, ada Dan Aing tuh kemarin kan Aing berusaha, apa namanya, mencari latar belakang pendidikan dia ya. Kayak, kenapa sih kok bisa dia ditunjuk jadi staf sus Kemenhan, keren banget gitu kan. pasti dia punya latar belakang pendidikan di pertahanan dong. Dia, at least dia punya latar belakang pendidikan. Unlike some other people we know yang gelarnya dari Universitas yang universitas yang bangunannya di mangkrak, Buko. Jadi dia punya Bachelor of Psychology dari apa sih, Atma Jaya gitu. nggak tahu. Pokoknya salah satu universitas swasta di Jakarta sih, di Indonesia. Nah, bahkan dia punya MC itu MC, dari oh oke. MPSI, Magister of Psychology, dia dari University of London gitu kalau nggak salah. Oh ya, Jadi valid. Eh, belum cukup, dia punya PhD. wah, Tahu dari nggak bidang Maya dari apa? apa? Doctoral of Magic. Tapi emang dia fair aja, dia di Magic keren menurut Aing. Tapi kata Aing baru tahu ada pendidikan formal untuk magic, anjir. Ya, tapi Aing tidak melihat track record yang berhubungan dengan pertahanan negara. Jadi, Ini mau disulap ya. wah, ya kalau misalkan dulu apa, Bu Susi itu kan kayak tenggelamkan, mungkin sekarang dia kayak hilangkan gitu. Kayak misalnya mana tuh masih kalau bisa perang tuh ada wizard gitu. Cuma perang, apa itu apa sih yang Patronus tuh? Expecto Expecto Patronus Patronum. gitu. Itu betul, Dan sonat kalau iya, kabinet malah nggak dan kalau mana dilakukan. lihat yang dilakukan di negara seberang, Kan? Ini efisiensi adalah efisiensi anggaran. dan right. Jadi Sumpahnya Vietnam tuh kas kementerian dan lembaga dari 30 jadi 22. pemerintahan dia bagus mulu, anjir. Kita Baik. sekarang 53. Wah, anjing, 2 kali lipat anjing. Bahkan waktu kapan sih Aing yang ngerjain si Aing membandingkan apa namanya, jumlah menteri dan pejabat Ya, setingkat menteri yang kemarin yang ya. kemarin sama sekarang hampir 2 kali lipatnya, anjir. Kayak kemarin waktu yang kabinet Indonesia Maju, Indonesia Maju ya Ya, Jokowi ya. Yang sekarang apa? merah putih. Merah Putih. Yang Indonesia Maju tuh cuman kayak 60-an gitu. Merah Putih sampai 100 lebih kan. Iya. Dengan wamen ya. Dengan wamen dan staf sus dan utusan khusus presiden. Kayak Belum itu ketua lembaga, makanya kayak betul Menpa. tuh. Aing mempertanyakan, jadi Aing pernah membaca ada badan Badan Pertahanan Negara gitu, ada nggak? BPN, BPN, BPN mana? BPNNT, BPNT, BPNT nggak sih? Oh, Badan Pertahanan Nasional. BPN. Bukan pertanahan, pertahanan. Badan Pertahanan. Atau enggak ada ya? Atau yang salah lihat ya? Oh, salah mungkin Aing. Oke, nggak jadi, maaf. Oke, ya pokoknya maksudnya badan-badan gitu juga Lemhanas, kan? Lemhanas, tahu nggak mana? Enggak. Coba cari. Lembaga. Iya. Lembaga apa bukan badan ya? Lemhanas, Lemhanas. Tuh, cari. Ini. Iya, Lembaga Pertahanan Iya. Nasional. Ini tuh. Ini sama Kemenhan bedanya apa? Aing kurang paham. Ini yang Kemenhan Aing lihat. Aing tuh yang kayak, Lembaga non kementerian iya tapi terus apa bedanya? membina ketahanan, ya ada tugas-tugasnya tuh, menyelenggarakan pendidikan, menyelenggarakan pengajian strategis ketahanan nasional, memantapkan nilai-nilai kebangsaan, mungkin kayak di bidang risetnya ya, ingat ya. Tapi kan ada risetnya juga di, Aing lupa sih nama nama BIN-nya dari TNI itu apa ya namanya tuh? TNI itu punya BIN-nya juga, Badan Intelijennya. Adalah pokoknya yang lupa. Maksudnya ya, ya ada fungsinya masing-masing. Cuman mungkin Aing paham maksud mana, mungkin bisa dilebur menjadi satu. Iya, itu salah satu efisiensi menurut Aing mah. Dan sekarang aja PUPR, PU-nya dipisah, PR-nya dipisah. Terus Kemenkumham, Kemenkumham, Kemenhukum, HAM-nya Natalius Pigai sekarang. Natalius Pigai. Terus ya, begitulah. Komen selanjutnya. Caper. Komen dulu.
Mending pecat-pecatin aja status nggak guna. Gaji Raffi Ahmad sebulan setara dengan gaji 50 orang satpam. Yang benar-benar kerja buat nyari makan. Aing setuju. Kan ada yang komen kayak mana ngasih makan anaknya siang-siang tapi mencabut Cabut. Mencabut merupakan kemampuan orang tuanya memberi makan pagi dan malam. ya Iya, emang harusnya mah ya, ini adalah efisiensi yang diperlukan dan maksudnya udah dicontohin sama Vietnam juga gitu loh. Vietnam lagi yang ngetes. Vietnam sebenarnya Meskipun US juga sebenarnya melakukan ini tapi ya, Vietnam tuh lebih Vietnam tuh sekarang bagus dulu masalahnya pajak diturunin terus apa lagi yang 8% ya kalau nggak salah, iya jadi 8%. 8%. Gua kerja di Kemenku belum mau tahu nggak sih sistem itu operasional aja kita nggak bisa sewa kantor wifi AC yang buat kerja aja gak ada tukin dipotong emang kita nggak perlu hidup biayain keluarga kita juga ada pengeluaran lainnya untuk hidup. Iya, dan katanya yang lain denger dulu kaitannya kayak lampu sering Iya, dimatiin. Katanya itu bagus lah sebenarnya iya sebetulnya ya. untuk penghematan. Tapi kalau orang lagi kerja lampunya dimatiin, gelap. Ya, Ah, ya setuju penghematan kalau nggak dipakai dimatiin kayak gitu. Air nggak dipakai dimatiin itu mah emang basic lah sebenarnya. Cuman kalau lagi kerja dimatiin AC-nya kasihan juga sih menurut Aing. gaji satpam dan honorer itu kalau dibandingkan dengan gaji pejabat dan gaji sumber itu nggak ada apa-apanya. Analoginya untuk apa efisiensi kalau yang 3 juta dikurangi, tapi yang 30 juta dipertahankan. Iya, maksud Dengan saya. mana mempertahankan 30 juta atau mana bisa mempertahankan 10 orang yang gajinya 3 juta. Dan it's not like yang gajinya 30 juta tuh lebih bener juga daripada yang gajinya 3 juta. Itu mah, aing mah capek aja. Kayak, pendidikan yang dipotong Indonesia pendidikannya 5 terbawah, targetnya paling bawah. Balik lagi tadi, potret generasi penerus bangsa yang tadi aing kasih lihat. Nah itu, targetnya kok kayak gitu Targetnya kita aja. menjadi yang paling terbaik. Dari bawah. Lah, kenapa nggak anggaran Polri saja yang jelas-jelas kinerjanya Kata siapa buruk? Polri buruk? Tapi bahkan lembaga itu survei kepuasan ya, Ya, tuh bilang Polri paling rendah juga nggak sih? Padahal kan oh survei iya. kepuasan itu biasanya dimanipulasi ya. Tapi kan di atas 50% kan? Iya sih. Good, good, good. I love Polri. Aing akan pernah berdendam sama Polri sih. Sorry not sorry. Udah selesai, segitu aja sih dari efisiensi. Sebenarnya meskipun nggak ada yang dibawain, tapi menurut Aing garis besarnya seperti itulah. Kalau dari Aing sih, ide awalnya Aing setuju sebenarnya. Tapi realitanya menurut Aing something wrong aja sih. Menurut Iya. Aing kayaknya nggak mungkin deh yang dipotong cuman alat tulis, Iya. seremonial. Masalahnya kita terus-menerus mendapat pemberitaan yang says otherwise gitu Betul, loh. Jadinya ya sah-sah aja dong kalau kita juga jadi ibaratnya seuzon gitu betul, kan. betul. Kayaknya yang foto bukan itu deh gitu. Ya, intinya mah semoga ya, maksudnya kan kondisi ekonomi sekarang gak bagus-bagus juga ya kayak banyak PHK massal juga, Hmm, terus beberapa perusahaan banyak yang hmm, bangkrut juga, gulung betul, tikar, betul, betul. apalagi ditambah kayak tenaga honorer dipecat-pecatin atau dirumahkan bahasa Kita yang bahasa dimakan. ininya, iya makanya kayak ya diharapkan dengan adanya efisiensi ini tuh nggak menghilangkan hak hak orang yang ada di Iya. situ sih. Baik, Beneran, yang maksudnya bener beneran efisiensi lah. Beneran yang dipotong-potong tuh yang kayak nggak perlu-perlu aja. Jangan jadi kayak memotong hak orang, memotong apa namanya? bahkan Eh, harusnya yang kurang tuh bisa ditambahin kayak tunjangan guru, mungkin tunjangan dosen tapi gitu-gitu. yang betul ya. Maksudnya jangan yang kayak udah ada tunjangannya berapa puluh juta terus ditambahin. Kayak aku, hahaha, Ya, aing mah cuman bisa memberi pamri. Kan apa Rose kayak nah nah oh nah 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 nah. kayak Nah, tahu maksudnya kan tuh lagu Kiss from Rose? enggak. Ah, Tapi kayaknya kalau ada humming mana terdengar familiar deh aing. nah, nah, Tadinya tuh mau kayak nah. berkabung gitu, tapi ternyata Oh, masih bagus. haknya hitam, ininya hitam. Gak ada tapi yang hitam. Nah, Coba ini search. aja. Tikus. Iya, yang hitam ya. Udah deh, sekian Ya. dan terima kasih, bye bye.